bahwa keterangan palsu itu bukanlah penyimpangan. Keterangan palsu itu adalah kejahatan. Gitu. Tetapi karena ini sudah yang merekayasa pintar sekali, mereka semua dipakai baju LPSK sehingga dia tunduk di undang-undang LPSK. Jadi ini saya kira rekayasa yang sangat sempurna. Bagaimana menggantikan Mas Beki di Opsit, bagaimana kemudian pelan-pelan pondok pesantren bisa diambil dan sebagainya. Ini kan gerakan yang terstruktur. Kasusnya sendiri berbasis kepada peradilan opini. Terima Hasilnya Pak? Ya. Oke, gimana? Baik. Hari ini dari penasihat hukum menghadirkan saksi ahli Profesor Dokter Reza Indragiri. Dia selaku psikologi forensik. Nah tadi ya sama seperti ahli-ahli sebelumnya mengungkapkan pendapat dia terkait disiplin ilmu yang dia miliki. Jadi tadi ada beberapa poin yang kita malah bersyukur ada pencerahan dari ahli ini menerangkan ya terkait pelaku, korban, bagaimana psikologi korban, bagaimana psikologi pelaku terkait peristiwa pidana yang terjadi. Gitu. Pak, tapi tadi kan ada yang disampaikan kalau misal keterangan dari saksi ini tidak kuat maka dakwaannya bisa batal gitu. Bukan kapasitas ahli psikologi yang bukan kapasitas ahli yang menilai itu. Dia cuma memberikan pendapat. Jadi tadi pendapat kalau misalnya mau keterangan saksi yang disampaikan itu bagaimana seperti apa sih keterangan saksi itu bukan direkayasa palsu gitu. Tapi bukan domain ahli ini yang menilai. Nanti hakim yang menilai. Pak, tapi dalam proses sidang ini seberapa penting dari keterangan saksi daripada alat bukti yang lain? Ahli itu salah satu alat bukti di 184 KUHP. Jadi alat bukti di KUHP itu ada saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan terdakwa. Jadi dia salah satu alat bukti kalau memang dia nanti menguatkan atau melemahkan. Jadi pendapatnya yang diminta. Dia sifatnya netral, tidak berpihak kepada PH, tidak berpihak kepada penuntut umum, mengumumkan pendapat. Jadi apa pertanyaan penasihat hukum, pertanyaan penuntut umum ya sama saja. Oke, sejauh ini JPU tetap yakin ya Pak? Iya, kita tetap yakin. Ya. Karena banyak tadi poin-poin yang dia terangkan terkait relasi kuasa. Jadi pelaku-pelaku asusila itu seringkali menggunakan powernya. Jadi menggunakan powernya untuk melakukan penekanan dan sebagainya. Terkait dengan sidang kali ini yang diterangkan apa saja? Ya sesuai bidang keilmuan yang coba saya tekuni saja, yaitu tentang psikologi forensik, baik itu terkait dengan terduga korban, terduga pelaku, dan saksi. 3 pihak itu. Aku dalam pandangan jenengan soal dakwaan dan terdakwa ini terkait dengan kasus ini bagaimana pandangan? Kalau bicara pandangan berarti saya harus uraikan lagi nih seluruh keterangan di sidang tadi. Coba lebih spesifik yang bagaimana? Di antaranya apa? Oke, antaranya gini. Ada perbedaan antara penyikapan hukum dengan penyikapan psikologi forensik terkait kualitas keterangan saksi. Kalau di dalam hukum misalnya, kesaksian mata atau keterangan saksi itu sangat penting. Salah satu alat bukti yang sangat diandalkan adalah keterangan saksi. Itu dari sudut pandang hukum. Tapi psikologi forensik justru menyanggah itu. Sampai-sampai psikologi forensik menyimpulkan bahwa secara umum barang yang paling merusak proses sidang, barang yang paling merusak proses penegakan hukum, barang yang paling merusak pengungkapan kebenaran itu justru keterangan saksi. Jadi sangat kontras, sangat berbenturan. Saya percaya yang mana? Ya saya tentu saja konsekuensinya saya lebih percaya pada hasil riset psikologi forensik. Alhasil tadi saya tanda petik wanti-wanti di ruang sidang bahwa proses sidang yang proses penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada keterangan saksi, saya memilih untuk menaruh skeptisisme tingkat tinggi. Itu yang saya katakan. Saksi itu kan salah satu alat bukti. Ya, keterangan saksi. Iya, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti. Kalau kemudian itu secara psikologi forensik dianggap tidak kuat. Ya. Apa yang seharusnya terjadi?
yang bisa terjadi, ya batal. Dakwaan tidak terbukti. Kalau tidak demi hukum, batal demi hukum. Kenapa? Karena keterangan saksi sebagai alat bukti sudah disampaikan di sidang, tapi tidak berhasil meyakinkan majelis karena validitasnya sangat buruk. Kalau tidak meyakinkan majelis, Kalau majelis percaya pada omongan saya, itu kan terserah majelis saya, dia yang tahu. Kalau majelis teryakinkan oleh keterangan ahli bahwa keterangan saksi itu pada dasarnya sangat patut dipertanyakan kualitasnya, maka boleh jadi hakim akan menganggap keterangan saksi tidak bagus, tidak bermanfaat, tidak mendukung dakwaan. artinya bisa diabaikan. Vonis abaikan. Oh jelas dong. Kalau hakim sudah ragu terhadap satu alat bukti, maka hakim akan abaikan alat bukti itu. Iya. Bagaimana mungkin hakim ragu terhadap satu alat bukti, tapi dia pakai? Itu kan tidak mungkin. Ya. Jika satu alat bukti ini dapat diabaikan, dapatkah alat bukti yang lain menggantikan? Baik, mari kita baca Undang-Undang TPKS ya. Sayangnya tidak dipakai. Dalam Undang-Undang TPKS ada satu pasal bahwa yang dibutuhkan dalam proses sidang itu apa? Hanya 3, sederhana sekali. 1 saksi atau korban. Itu saja. 1 saksi atau korban. 2, 1 alat bukti lainnya. 3, keyakinan hakim. Sekarang pertama. Tadi saya katakan keterangan saksi, ya berarti termasuk keterangan korban, itu validitasnya sangat-sangat meragukan. 1 ya. Berarti udah tumbang 1. Keyakinan hakim tidak bisa kita pengaruhi lah. Berarti tinggal 1. Apa? 1 alat bukti lain. Hadirkan ke persidangan. Ada tidak? Bahwa sudah terjadi dakwaan itu, terjadi kejahatan seksual itu. Apa alat buktinya? Ada tidak? Kalau tidak ada, maaf kata, hakim dengan berat hati, mungkin berat hati harus mengatakan, ya tidak terbukti. Tidak terbukti dakwaan karena keterangan saksinya rapuh, hakim tidak yakin, dan tidak ada alat bukti lain yang meyakinkan. Tidak bersalah. Visum misalnya, hasil visum misalnya. Visum adalah alat bukti lain. Ini silakan diajukan. Silakan ajukan. Nanti hakimnya akan timbang. Ini hasil visumnya meyakinkan atau tidak? Kalau hasil visumnya tidak karu-karuan, ini misalnya ya. Kalau hasil visumnya juga meragukan hakim, ya praktis 3 hal yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang TPKS tidak tersedia. Sedih memang. Keterangan korban ini meragukan karena tidak diperkuat dengan keterangan saksi lain atau bagaimana? Bukan. Ya. Tanpa harus ada, kita bicara individu per individu. Oke. Bahwa pada dasarnya keterangan saksi, baik itu saksi A, saksi B, saksi C, dan seterusnya, baik itu pengakuan korban, apakah korbannya 1 atau korbannya lain, secara umum psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa keterangan pengakuan yang mengandalkan daya ingat manusia itu rapuh serapuh-rapuhnya. Itu kata psikologi forensik. Kalau sementara kesimpulan menurut ahli kesaksian yang dihadirkan ini seperti apa? Saya tidak tahu pemeriksaan saksi-saksi yang lain, saya tidak tahu. Visum yang Saya tidak tahu juga. Saya tidak tahu. Saya baru hadir kali ini saja. Tapi begini, teman-teman jangan salah kaprah. Pernyataan saya ini kan seperti kontra ya, tidak berpihak pada korban gitu. Seolah-olah tidak berpihak pada korban. Saya orang yang berulang kali katakan, kalau ada korban kejahatan seksual, maka seluruh haknya harus terpenuhi. Seluruh hak korban itu harus terpenuhi. Tapi agar dia bisa definitif punya status korban, tentu saja proses penegakan hukumnya harus benar. Gitu. Terima kasih. dari Ya. mana Pak? Saya psikologi forensik. Nama lengkap Oh, nama lengkap saya Reza Indragiri. Prof. Oh, tidak usah pakai titel segala macam. Hari ini saya, karena saya bawa nama lembaga, saya hadir hari ini sebagai anggota Pusat Studi Kajian Pemasyarakatan Poltekip Kemenkumham. Panggil sehari-hari apa Pak? Reza. Dari mana? Wait. Saya Reza Indragiri Amriel. Hari ini hadir sebagai ahli dengan membawa status sebagai anggota Pusat Kajian Pemasyarakatan Poltekip Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Pak, nanti disambung lagi. Terima kasih. Lalu Mas Beki menyampaikan di situ mencoba menetralisir posisi karena dia kan posisi desak, tapi tidak ada bicara soal korban, ya tidak ada.
soal penjelasan soal mursyid dan sebagainya, tapi dia tidak ada mengaku mursyid di sana. Tapi dia merekam itu tidak meminta izin, itu terkait dengan undang-undang ITE. Makanya akhirnya antar satu dengan yang lain saksi saling melempar siapa yang merekam, gitu loh, gitu ya. Sehingga ini kesulitan kami. Tadi juga disampaikan oleh saksi ahli bahwa keterangan palsu itu bukanlah penyimpangan. Keterangan palsu itu adalah kejahatan. Gitu. Tetapi karena ini sudah yang merekayasa pintar sekali, mereka semua dipakai baju LPSK sehingga dia tunduk di undang-undang LPSK. Jadi ini saya kira rekayasa yang sangat sempurna, bagaimana menggantikan Mas Beki di Opsid, bagaimana kemudian pelan-pelan pondok pesantren bisa diambil dan sebagainya. Ini kan gerakan yang terstruktur. Kasusnya sendiri berbasis kepada peradilan opini, termasuk soal proses rekaman itu, gitu loh. Apakah dengan Dan itu tidak ada kaitan dengan kasusnya korban loh ya. apakah dengan menyatakan dia sebagai bisa menikahkan dirinya sendiri dan itu bisa dijadikan kamuflase untuk bisa menggauli rekamannya sendiri sangat tidak jelas. Itu dibunyikan di sidang tapi sangat tidak jelas dan terlihat memang diprovokasi untuk didekati. Ya. Posisi rekaman dan kita udah kejar tanpa izin merekam. Anda baca aja undang-undang ITE. Gitu ya. Baca aja undang-undang ITE, boleh nggak itu? Nah, jadi mereka ini tampaknya memang sudah terkonsolidasikan dengan baik, dilindungi, ditekan oleh Kompolnas, dipakai Komjak, dipakai baju LPSK, sehingga mereka bebas melakukan apa saja untuk menyerang Mas Beki. Gitu ya. Sehingga narasi dari belasan santri di bawah umur, sehingga dicap Mas Beki sebagai predator, turun jadi 5, dan sampean sendiri sudah baca dakwaannya, hanya ada 1, usia sudah dewasa. Itu saja sudah bisa dibaca, ini biasa-biasa saja atau ada yang tersembunyi di dalamnya ya. Saya kira itu. Ya. Hari ini saya dengar ada diskusi yang mencoba membangun opini ulang oleh LBH Surabaya, terbuka untuk umum, tetapi oleh Kementerian PPA juga ada hadir konon itu, tetapi dibuka untuk umum, begitu banyak yang mengikuti, berpikiran berbeda semua dikeluarkan dari diskusi itu. Itu. Jadi gaya peradilan opini mencoba dibangun tapi suasana udah berbeda. Kasihan juga. Oke, terima kasih Bang. Ya.